Bayangkan, Bapak Ibu memiliki sebuah pipa air di dapur yang sudah puluhan tahun dipakai untuk membuang sisa-sisa minyak goreng, lemak daging, dan kotoran lengket lainnya. Lama-kelamaan, dinding dalam pipa itu akan menebal, mengeras, dan lubangnya menyempit karena kerak yang membandel. Jika kita ingin membersihkannya, menyiram air saja tidak akan cukup. Kita butuh sesuatu yang kuat, sesuatu yang kasar. Ibarat sikat kawat yang mampu menggerus dan merontokkan kerak-kerak bandel tersebut sampai ke lapisan terdalamnya. Nah, di dalam tubuh kita, pembuluh darah jantung adalah pipa tersebut, dan kolesterol jahat adalah minyak jelantah yang mengeras menjadi plak mematikan. Kabar baiknya, Allah telah menciptakan sikat kawat alami yang tumbuh di tanah kita sendiri, yang jika diolah dengan benar, kekuatannya mampu melunturkan lemak keras yang bahkan obat kimia pun terkadang kesulitan menembusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam penuh hormat untuk seluruh Bapak Ibu, para orang tua saya, dan sahabat senior, sobat sehat penyakit dalam dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya, hati ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu di ruang keluarga kita yang hangat ini. Bersama saya Dr. Irfan Ali, anak Bapak Ibu sendiri, yang akan selalu setia menemani ikhtiar Bapak Ibu, menjemput kesehatan yang prima, agar masa tua Bapak Ibu tidak dihabiskan di ranjang rumah sakit, melainkan di tengah kebahagiaan bersama anak dan cucu tercinta. Bagaimana kondisi jantung Bapak Ibu hari ini? Apakah masih sering berdebar tidak beraturan? Atau dada terasa berat, seperti ditindih beban? Saya doakan dengan tulus, semoga setiap detak jantung Bapak Ibu adalah detak yang kuat, stabil, dan membawa ketenangan jiwa. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengupas tuntas rahasia dapur yang bisa menyelamatkan nyawa ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan satu hal kecil sebagai bentuk komitmen kita. Tolong tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi dan doa ini. Jantung bersih, hidup tenang. Sekali lagi, silakan ketik jantung bersih, hidup tenang, dan jangan lupa sertakan dari kota mana Bapak Ibu berasal. Saya selalu menyempatkan diri membaca satu persatu komentar Bapak Ibu. Rasanya seperti kita sedang duduk melingkar di satu majelis ilmu, saling mendoakan dan saling menguatkan. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, monggo, pintu rumah ini selalu terbuka lebar. Silakan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bersilaturahmi, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ilmu kesehatan yang daging dan mendalam seperti ini di masa depan. Tanpa berlama-lama dan tanpa bertele-tele, saya sarankan Bapak Ibu sekarang mencari posisi duduk yang paling rileks. Sandarkan punggung Bapak Ibu senyaman mungkin. Jika perlu, siapkan camilan sehat seperti potongan buah pepaya atau segelas air hangat di samping Bapak Ibu. Karena pembahasan kita kali ini cukup panjang dan sangat mendetail, kita akan menyelami bagaimana sebenarnya proses penyumbatan itu terjadi dan bagaimana resep jus bawang putih tunggal ini bekerja layaknya mukjizat medis. Anggap saja saya sedang bercerita dongeng sebelum tidur. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengerutkan dahi. Sudah siap nih? Mari kita mulai. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mendengar istilah penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Tapi mungkin kita belum benar-benar paham betapa mengerikannya proses yang terjadi di sana secara diam-diam. Mari kita bedah mekanisme penyakit ini dengan analogi yang sangat dekat dengan keseharian kita. Bayangkan, pembuluh darah arteri Bapak Ibu itu seperti selang air baru yang elastis, lentur dan licin bagian dalamnya. Ketika kita masih muda, darah mengalir di sana seperti air sungai yang jernih dan deras. Namun, seiring bertambahnya usia dan diperparah oleh kebiasaan makan gorengan, santan yang dipanaskan berulang, serta gula yang berlebih, dinding selang yang mulus itu mulai mengalami luka-luka kecil atau lecet mikroskopis. Nah, tubuh kita sebenarnya pintar. Ketika ada lecet di dinding pembuluh darah, tubuh akan mengirimkan kolesterol untuk menambal luka tersebut. Persis seperti kita menambal ban bocor. Tapi masalahnya, jika kolesterol dalam darah kita terlalu banyak,
tambalan itu menjadi terlalu tebal. Tambalan yang tebal ini kemudian menangkap kalsium dan zat-zat sampah lainnya yang lewat. Lama-kelamaan, tambalan yang tadinya lunak seperti mentega, berubah menjadi keras seperti batu kapur atau semen. Inilah yang disebut plak. Plak ini membuat selang darah kita menjadi kaku. Tidak bisa lagi kembang kempis mengikuti irama jantung. Dan lubangnya semakin sempit. Ada 3 bahaya utama yang mengintai secara senyap jika proses pengerasan ini terus Bapak Ibu biarkan. Bahaya pertama adalah tekanan darah yang melonjak liar atau hipertensi tak terkendali. Coba Bapak Ibu bayangkan sedang menyiram tanaman dengan selang. Lalu ujung selangnya Bapak Ibu pencet atau persempit dengan jempol. Airnya akan menyemprot dengan sangat kencang dan keras, bukan? Begitulah yang terjadi pada jantung Bapak Ibu. Karena salurannya sempit dan kaku, jantung harus memompa dengan kekuatan berkali-kali lipat lebih keras hanya untuk mengalirkan darah. Akibatnya, tekanan darah naik drastis dan dinding jantung Bapak Ibu bisa membengkak karena kelelahan bekerja lembur setiap detik tanpa istirahat. Bahaya kedua adalah angina pectoris atau nyeri dada yang mencekik. Ini terjadi ketika otot jantung itu sendiri kekurangan makan. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh, tapi dia juga butuh darah untuk dirinya sendiri lewat pembuluh koroner. Jika pembuluh koroner ini tersumbat lemak kapur tadi, maka saat Bapak Ibu beraktivitas sedikit berat, misalnya naik tangga atau berjalan cepat ke masjid, jantung akan berteriak kesakitan karena kelaparan oksigen. Rasanya seperti ada gajah yang duduk di dada Bapak Ibu, napas sesak, dan keringat dingin mengucur deras. Ini adalah sinyal lampu kuning yang sudah sangat kritis. Bahaya ketiga, dan ini adalah skenario terburuk yang paling kita takutkan, adalah serangan jantung dadakan atau stroke sumbatan. Suatu hari, plak kapur yang keras tadi bisa retak atau pecah. Karena tekanan darah yang tinggi, pecahan plak ini akan memicu tubuh untuk menggumpalkan darah di area tersebut secara mendadak. Gumpalan darah inilah yang menjadi penyumbat total, ibarat gabus botol yang menyumbat leher botol sepenuhnya. Aliran darah berhenti total dalam hitungan detik. Jika ini terjadi di jantung, terjadilah serangan jantung fatal. Jika terjadi di otak, terjadilah stroke iskemik yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Lantas, apakah solusinya harus selalu operasi pasang ring atau bypass jantung? Untuk kondisi gawat darurat, medis adalah jalan terbaik. Tapi untuk pencegahan dan perawatan jangka panjang, alam telah menyediakan solusinya. Hari ini saya akan memberikan resep jus emas dari bawang putih tunggal. Kenapa harus bawang putih tunggal atau bawang lanang? Kenapa tidak bawang putih biasa yang buat masak? Bapak Ibu, bawang putih tunggal adalah varietas khusus, di mana seluruh saripati dan kekuatan tanaman terkonsentrasi hanya pada satu umbi. Tidak terbagi-bagi menjadi siung-siung kecil. Kandungan senyawa aktif bernama alicin di dalamnya bisa 5-7 kali lipat lebih kuat daripada bawang biasa. Alicin inilah yang bekerja sebagai sikat kawat tadi. Ketika masuk ke dalam darah, alicin bekerja dengan 3 cara ajaib. Pertama, dia menurunkan produksi kolesterol jahat di pabriknya, yaitu hati. Kedua, dia membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks dan lebar, sehingga tekanan darah turun secara alami. Dan ketiga, ini yang paling penting, dia bersifat anti-platelet. Artinya dia mencegah darah Bapak Ibu menggumpal sembarangan, sehingga risiko penyumbatan mendadak bisa diminimalisir. Sekarang, mari kita masuk ke bagian dapur. Saya akan memandu Bapak Ibu, langkah demi langkah, membuat jus bawang putih tunggal ini. Tolong simak detailnya, karena cara mengolah yang salah bisa membuat khasiatnya hilang, atau justru membuat perut perih. Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep kombinasi dengan jahe merah, lemon, cuka apel, dan madu. Ini adalah resep legendaris yang sering disebut sebagai minuman pembersih jantung. Langkah pertama, persiapan bahan. Bapak Ibu siapkan bahan-bahan berikut dengan takaran yang sama rata, yaitu masing-masing 1 gelas belimbing, 1 gelas sari bawang putih tunggal, 1 gelas sari jahe merah, 1 gelas sari lemon lokal, 1 gelas cuka apel organik yang ada endapannya, with mother, dan 3 gelas madu murni. Untuk mendapatkan 1 gelas sari bawang putih,
Bapak Ibu butuh sekitar 1/4 kilogram bawang putih tunggal. Kupas kulitnya, cuci bersih, lalu blender dengan sedikit air matang, kemudian saring kain untuk diambil airnya saja. Lakukan hal yang sama dengan jahe merah. Ingat, jangan pakai jahe instan sachet ya Pak Bu, harus jahe merah asli yang digeprek dan di blender. Langkah kedua, proses pemasakan. Siapkan panci. Sangat disarankan menggunakan panci tanah liat atau keramik. Hindari panci aluminium atau besi karena asam dari lemon dan cuka bisa bereaksi dengan logam dan menghasilkan racun. Masukkan sari bawang putih, sari jahe, sari lemon, dan cuka apel ke dalam panci. Jangan masukkan madu dulu. Nyalakan api kecil. Ingat, api harus sangat kecil seperti lilin. Kita tidak ingin merebusnya sampai mendidih bergolak. Kita hanya ingin menguapkan kandungan airnya dan menyatukan enzimnya. Masaklah campuran 4 bahan tadi. Sambil terus diaduk perlahan menggunakan sendok kayu. Jangan pakai sendok logam. Aduk terus selama kira-kira 30-45 menit. Bapak Ibu akan melihat warnanya berubah menjadi lebih pekat dan aromanya sangat kuat menyengat. Aroma ini adalah tanda zat aktifnya sedang bekerja. Masak sampai cairannya menyusut, kira-kira 1/3 bagian. Jadi kalau tadi totalnya 4 gelas, sekarang tinggal sekitar 2,5 atau 3 gelas. Langkah ketiga, pencampuran madu. Setelah menyusut, matikan api. Angkat panci dan biarkan dingin sampai suhu ruangan. Jangan masukkan madu saat ramuan masih panas mendidih. Karena panas tinggi akan merusak enzim dan vitamin dalam madu, sehingga madu hanya akan jadi pemanis biasa tanpa khasiat obat. Setelah ramuan benar-benar dingin, barulah tuangkan 3 gelas madu murni. Aduk rata sampai semuanya menyatu menjadi cairan kental berwarna coklat gelap keemasan. Langkah keempat, penyimpanan dan konsumsi. Masukkan ramuan ajaib ini ke dalam botol kaca yang bersih dan kering. Tutup rapat dan simpan di lemari es. Cara minumnya, ambil 1 sendok makan ramuan ini setiap pagi. Bangun tidur saat perut masih kosong. Tahan di mulut sebentar, biarkan bercampur dengan air liur. Lalu telan perlahan. Rasanya akan sedikit asam, pedas, manis, dan hangat di tenggorokan. Jika Bapak Ibu punya mah, boleh campurkan 1 sendok ini ke dalam setengah gelas air hangat dan diminum setelah sarapan. Rutinkan ini setiap hari dan rasakan bedanya dalam 21 hari pertama. Banyak mitos beredar, katanya dok, bawang putih bikin darah terlalu encer, nanti pendarahan. Saya luruskan fakta medisnya hari ini. Bawang putih memang bersifat mengencerkan darah, tapi sifatnya adalah modulator. Artinya, dia menyeimbangkan, dia tidak akan membuat darah menjadi sinser air keran, seperti obat kimia dosis tinggi, kecuali dimakan dalam jumlah berkilo-kilo sehari. Dengan dosis 1 sendok makan sari per hari, ini justru dosis terapi yang aman untuk menjaga kelancaran tanpa risiko pendarahan spontan bagi orang normal. Namun, tetap ada pengecualian yang akan saya bahas di sesi tanya-jawab nanti. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek mandiri. Kita tidak punya alat ronsen di rumah. Tapi, tubuh kita sering memberikan tanda-tanda visual di luar jika bagian dalamnya bermasalah. Mari kita lakukan pengecekan sederhana ini di depan cermin atau saling mengecek dengan pasangan. Pertama, coba Bapak Ibu perhatikan daun telinga Bapak Ibu atau pasangan. Lihat apakah ada garis kerutan diagonal atau miring di cuping telinga bagian bawah. Garis ini dalam dunia medis disebut Frank sign. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kerutan di telinga ini dengan penyumbatan pembuluh darah jantung. Ini terjadi karena pembuluh darah di telinga juga mengalami penyempitan sehingga jaringan kulitnya kekurangan kolagen dan melipat. Jika ada garis ini, Bapak Ibu harus lebih waspada. Kedua, perhatikan area kelopak mata, terutama di bagian ujung dekat hidung. Apakah ada bercak kuning atau benjolan kecil berwarna kekuningan yang sedikit menonjol? Itu disebut zan. Itu bukan tahi lalat. Bapak Ibu, itu adalah endapan kolesterol yang tumpah keluar karena kadar lemak di dalam darah sudah terlalu jenuh. Itu adalah manifestasi nyata
bahwa di dalam pembuluh darah Bapak Ibu pun sedang terjadi penumpukan yang sama. Ketiga, tes jalan kaki. Coba Bapak Ibu berjalan kaki agak cepat keliling rumah atau ke depan gang. Apakah betis Bapak Ibu terasa nyeri, kram, atau berat yang memaksa Bapak Ibu untuk berhenti istirahat? Dan anehnya, setelah istirahat sebentar, nyerinya hilang. Tapi kalau jalan lagi, nyerinya muncul lagi. Ini disebut claudication intermittent. Ini tanda pasti bahwa pembuluh darah di kaki Bapak Ibu tersumbat plak. Logikanya, jika di kaki yang pembuluhnya besar saja tersumbat, besar kemungkinan pembuluh di jantung yang lebih kecil juga mengalami hal yang sama. Saya teringat kisah Pak Haji Rahmat, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun. Pak Haji ini penggemar berat gulai kambing dan jeroan. Beliau orangnya humoris dan merasa dirinya sehat walafiat. Suatu hari, beliau mengeluh dadanya sering terasa sengkrang atau penuh, seperti masuk angin. Beliau hanya minta dikerok oleh istrinya. "Ah, cuma angin duduk, Bu," katanya santai. Beliau menolak diajak ke dokter karena takut disuruh operasi. Sampai suatu subuh, saat sedang sujud rakaat terakhir, beliau tidak bangun-bangun. Beliau kolaps. Keluarga panik membawanya ke UGD. Dokter bilang ada penyumbatan 90% di dua pembuluh darah utamanya. Dokter menyarankan pasang ring segera. Namun, karena kendala biaya dan antrean BPJS yang panjang waktu itu, beliau harus menunggu jadwal. Dalam masa tunggu itu, dengan pengawasan dokter, istrinya yang telaten membuatkan ramuan jus bawang putih tunggal ini. Pak Haji Rahmat meminumnya dengan disiplin, tidak pernah lewat 1 hari pun, sambil mengubah total pola makannya, menjauhi santan, menjauhi gula. Sebulan kemudian, saat jadwal tindakan tiba, dokter melakukan kateterisasi ulang untuk melihat posisi sumbatan. Masya Allah, dokter pun terkejut. Sumbatan yang tadinya 90% terlihat berkurang signifikan, alirannya menjadi lebih lancar. Plak-plak keras itu memang belum hilang total, tapi peradangannya mereda dan pembuluhnya menjadi lebih elastis sehingga darah bisa lewat. Pak Haji Rahmat akhirnya tidak jadi pasang 2 ring. Cukup terapi obat jalan dan herbal. Sekarang, beliau sudah bisa kembali memimpin jamaah di masjid tanpa ngos-ngosan. Ini bukti nyata Bapak Ibu bahwa ikhtiar yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin sekarang Bapak Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang mengganjal. Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien saya terkait terapi ini. Dalam segmen tanya-jawab imajiner berikut. Pertanyaan pertama, "Dokter, jujur saya tidak tahan baunya. Habis minum ini napas saya jadi bau bawang. Saya jadi malu ke masjid." Bapak Ibu, ini masalah teknis yang mudah diatasi. Rasa malu karena bau mulut itu sementara, tapi sakit jantung itu risikonya nyawa. Untuk menghilangkan baunya, setelah minum ramuan ini, Bapak Ibu bisa mengunyah sedikit daun peterseli, daun mint, atau sebutir cengkeh, atau cukup sikat gigi dan berkumur dengan obat kumur non-alkohol. Minum air putih yang banyak juga membantu membilas aroma belerang dari bawang tersebut. Jangan jadikan alasan bau mulut untuk berhenti berobat nih. Pertanyaan kedua, dokter. Saya punya sakit mah kronis atau GERD. Kalau minum cuka apel dan bawang apel lambung saya tidak jebol. Pertanyaan bagus dan sangat hati-hati. Bagi penderita mah, ramuan ini memang cukup keras jika diminum saat perut kosong. Solusinya, jangan minum saat bangun tidur. Minumlah 15-30 menit setelah makan pagi. Dan dosis cuka apel serta lemonnya bisa dikurangi setengahnya di awal-awal. Biarkan lambung beradaptasi dulu. Madu di dalam ramuan ini sebenarnya bersifat melindungi lapisan lambung. Jadi asalkan tidak perut kosong, insya Allah aman. Pertanyaan ketiga, dokter, saya sudah rutin minum obat pengencer darah dari dokter jantung seperti Clopidogrel atau Aspilet. Boleh tidak minum ini juga? Nah, ini peringatan keras. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah resep dokter, Bapak Ibu tidak boleh meminum ramuan ini dalam dosis penuh setiap hari tanpa konsultasi. Karena efeknya ganda. Darah bisa jadi terlalu encer dan risiko pendarahan mimisan atau gusi berdarah meningkat. Saran saya,
Pilih salah satu atau beri jeda hari. Misalnya, Senin, Rabu, Jumat minum obat dokter, Selasa, Kamis, Sabtu minum herbal. Tapi yang paling bijak adalah bawa resep ramuan ini ke dokter jantung Bapak Ibu. Dan tanyakan, "Dok, saya mau minum ini, bagaimana pengaturan dosis obat saya?" Dokter yang baik akan menyesuaikannya. Bapak Ibu, sobat sehat yang dirahmati Allah, jantung kita ini bekerja tanpa henti sejak kita masih berupa janin 4 bulan di dalam kandungan ibu. Sampai detik ini, dia tidak pernah minta cuti, tidak pernah minta libur. Sudah sepantasnya kita memberikan hadiah terbaik untuk jantung kita berupa nutrisi yang membersihkan dan meringankan beban kerjanya. Jangan menunggu sampai sakit itu datang mengetuk pintu dengan keras. Merawat pembuluh darah adalah investasi paling berharga di usia senja. Bayangkan nikmatnya bisa berjalan jauh tanpa sesak, bisa bermain bola dengan cucu tanpa nyeri dada, dan bisa beribadah dengan khusyuk tanpa gangguan fisik. Itu semua bisa Bapak Ibu raih jika Bapak Ibu mulai peduli hari ini. Jus bawang putih tunggal ini adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kasih sayangnya lewat alam. Tinggal kita mau atau tidak menjemputnya. Saya mohon dengan sangat, jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di Bapak Ibu saja. Tekan tombol bagikan atau share, kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup RT, grup alumni sekolah. Sampaikan pada mereka, ayo bersihkan jantung kita sebelum terlambat. Satu klik dari Bapak Ibu bisa jadi jalan kesembuhan bagi orang lain. Dan itu adalah sedekah jariah yang pahalanya tidak akan putus. Mari kita tutup pertemuan yang indah ini dengan menundukkan kepala dan berdoa bersama. Ya Allah, ya Rob, Sang pemilik jantung kami memohon kepadamu, bersihkanlah pembuluh darah kami dari segala kotoran dan penyakit. Kuatkanlah jantung kami agar bisa terus berdetak menyebut namamu. Jauhkanlah kami dari kematian mendadak yang tidak kami persiapkan. Berikanlah kami kesehatan yang membuat kami semakin taat beribadah kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu yang luar biasa. Saya Dr. Irfan Ali, pamit undur diri. Ingat, mencegah selalu lebih baik, lebih murah, dan lebih nikmat daripada mengobati. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.